animal. I mean, the dude fights so hard. He's constantly training, constantly learning, constantly growing. This kid has it all. He sets things up. He moves so well. He's tall for the division. He's a sniper, and he's going to be a problem for a long time. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. Melupakan sejenak UFC 287. Ya nggak kelar-kelar dibahasnya. Ya bisa aja sih dibahas terus. Cuma ya takutnya kita nggak sadar bahwa di akhir pekan ini, di minggu ini ada event UFC Fight Night, yang mana main eventnya alhamdulillahnya bukan fighter wanita seperti belakangan ini, yang mana tentu masih kurang peminatnya. Tapi di akhir pekan ini kita akan melihat duel akbar dari kelas yang paling merata di UFC, yaitu kelas bantamweight. Yap, kelas bantamweight adalah kelas yang mana tidak ada yang dominan, semuanya punya kesempatan juara. Ranking rendah pun bisa mengalahkan yang rankingnya tinggi di kelas ini. Juga tidak ada penjaga gerbang selayaknya di kelas lightweight. Ada Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Di kelas featherweight ada Max Holloway. Di kelas light heavyweight ada Jan Blachowicz. Dan di kelas middleweight tentu ada Robert Whittaker. Sedangkan di kelas ini siapapun bisa juara, siapapun bisa saling mengalahkan. Seperti misalnya bisa aja fighter ranking 5 ngalahin fighter ranking 2. Atau Umar Nurmagomedov yang kini di ranking 11 bisa aja ngalahin Chito Vera yang berada di ranking 3 dan seterusnya. Nah, akhir pekan ini kita fokus obrolin soal Chito Vera dan Cory Sandhagen yang nantinya akan saling bertarung dan yang pastinya bakal seru abis. Karena keduanya adalah striker tingkat tinggi. Event ini akan digelar di AT&T Arena, Texas, Amerika Serikat. Kalau Cory Sandhagen terbilang penghuni lama di jajaran 5 besar kelas bantamweight, yaitu sejak tahun 2020. Bahkan sebelum melawan Aljamain Sterling, Cory Sandhagen sudah di ranking 4 kelas bantam. Sedangkan Chito Vera sangat baru berada di jajaran 5 besar. Chito Vera baru masuk jajaran 5 besar ketika menang dari Rob Font, alias ketika akan fight dengan Dominick Cruz. Jadi berkat 4 kemenangan beruntunnya, Chito Vera yang awalnya adalah fighter dengan ranking 15, kini melesat seperti ludah squad di ranking 3, bahkan melewati rankingnya Cory Sandhagen. Kedua fighter ini tentu sangat dicintai oleh UFC karena keduanya merupakan langganan main event. Kalau Cory Sandhagen sudah 3 kali menjadi main event, tentu di UFC Fight Night, yaitu saat melawan Marlon Moraes di tahun 2020, saat melawan TJ Dillashaw di tahun 2021, dan saat melawan Song Yadong di tahun 2022. Sedangkan Chito Vera, berkat penampilannya yang selalu memanjakan mata, UFC memberikan Chito Vera di tempat tertinggi di event UFC Fight Night di dalam 2 pertarungan terakhirnya Chito Vera, yaitu sebagai main event ketika melawan Rob Font dan Dominick Cruz. Kedua fighter ini pun terbilang fighter paling menghibur di kelas bantam. Gimana enggak? Cory Sandhagen telah meraih 4 bonus dari UFC, yaitu 2 Fight of the Night dan 2 Performance of the Night. Dan di tahun 2021, Cory Sandhagen mendapatkan banyak penghargaan dari beberapa media berkat kemenangan knockout luar biasanya saat melawan Frankie Edgar, yaitu dengan fight ini yang sangat melekat di diri Cory Sandhagen. Nah, begitu juga dengan Chito Vera, yaitu telah meraih 8 bonus dari UFC, diantaranya 3 bonus Fight of the Night dan 5 bonus Performance of the Night. Bahkan saking menghiburnya, Chito Vera menjadi fighter paling banyak meraih kemenangan finish, khususnya di kelas bantam. Karena semenjak pindah gym yaitu ke RCVA, fighter yang hobi banget gonta-ganti gaya rambut itu bukan lagi jadi ahli submisi, karena tercatat Chito Vera telah merasakan 8 kemenangan via submisi. Tapi kini Chito Vera menjadi pemburu kemenangan knockout yang selalu brutal, yang mana 2 mantan juara yaitu Dominick Cruz dan Frankie Edgar menjadi korbannya, dan kemenangan knockoutnya menjadi 8. Hal yang paling gue suka kalau nonton kelas di bawah kelas lightweight, yaitu kelas flyweight sampai kelas featherweight, adalah bahwa kelas-kelas ini selalu sangat teknikal dan sangat cepat. Semakin kecil kelasnya, biasanya kecepatannya semakin gila, terutama soal kecepatan counter dan kecepatan transisi antara teknik satu dengan teknik lainnya, dan semakin memperjelas keindahan seni bela diri. Chito Vera stylenya ketika stand up fight adalah Muay Thai, begitu juga dengan Cory Sandhagen, yang mana ada perbedaan fighter Muay Thai dengan fighter kickboxing. Kedua bela diri ini sama-sama mematikan dan sangat efektif untuk cepat mengincar kemenangan knockout. Tapi kalau Muay Thai ada bedanya, terutama ketika pertarungan sudah selesai, yaitu Muay Thai terkesan lebih kejam dan sadis ketimbang kickboxing. Wajah lawan biasanya lebih berdarah ketika melawan fighter Muay Thai. Kenapa itu bisa terjadi?
karena ada elbow dan serangan yang sangat mencabik-cabik sehingga selalu meninggalkan luka robek. Sedangkan kalau bicara soal jalannya pertarungan, gue rasa bakal mirip pertarungannya Chito Vera versus Dominick Cruz, yang mana waktu itu dalam aturan 5 ronde, dimana Chito Vera adalah tipe fighter yang menekan atau selalu melakukan pressure. Sedangkan Cory Sandhagen mirip seperti Dominick Cruz yang mengandalkan footwork. Oh iya, mungkin aja ada yang belum tahu apa itu footwork. Footwork itu bukan tendangan atau kemampuan tendangan. Footwork itu soal cara kerja kaki memainkan kuda-kuda. Tentu banyak fungsinya, bisa untuk bertahan, jadi kalau diserang lawan bisa mundur secepat mungkin atau menghindari serangan. Tapi bisa juga untuk menyerang, jadi ketika lawan lengah, bisa maju secepat kilat dengan gerakan dinamis, ke kiri ke kanan, maju mundur atau serong kanan ke kiri. Nah, mungkin dengan pengalaman Cory Sandhagen yang lebih besar ketimbang Chito Vera, karena Cory Sandhagen pernah melawan para mantan juara di kelas ini seperti TJ Dillashaw, Aljamain Sterling dan Tio Torian, sehingga Cory Sandhagen lebih difavoritkan menang dan Chito Vera menjadi underdog. Sedangkan Chito Vera sebenarnya kalah di semua ronde ketika melawan Dominick Cruz, yang padahal sudah bukan di usia prima lagi. Apalagi harus melawan Cory Sandhagen yang terbilang masih di usia prima dan sangat bagus footworknya. Hanya saja Cory Sandhagen harus lebih berhati-hati dan tidak boleh lengah sedetik pun, karena Chito Vera bisa membuat seorang fighter tertidur hanya dalam sepersekian detik, seperti ketika membuat Dominick Cruz knockout dan membuat Dominick Cruz knockdown hingga 3 kali, padahal Dominick Cruz lebih mendominasi pertarungan. Jadi dominan melawan Chito Vera bukan jaminan menang dari Chito Vera, dan bisa dibilang Chito Vera adalah fighter bantamweight paling brutal saat ini. Sedangkan Cory Sandhagen stylenya lebih kepada memperbanyak serangan masuk, sehingga serangannya kurang mematikan. Seperti Chito Vera yang selalu mendadak membuat mati orang saja, tapi ada satu serangan Cory Sandhagen yang sangat mematikan. Yap, apalagi kalau bukan fly knee. Tapi ya, Chito Vera udah tahu hal ini dan sudah tahu bahwa fly knee-nya Cory Sandhagen tidak semengerikan dulu. Karena saat melawan Piotr Yan, Cory Sandhagen berkali-kali melakukan fly knee, tapi kebanyakan meleset. Nah, itu bicara soal stand up fight. Nah, biasanya kalau sesama striker belakangan ini seringkali di antara salah satu fighter mengajak pertarungan bawah, seperti saat Max Holloway yang men-takedown Yair Rodriguez, Francis Ngannou yang membanting Ciryl Gane, dan Justin Gaethje yang men-takedown Rafael Fiziev, dan masih banyak lagi. Nah, kalau pertarungan terjadi di bawah, kemungkinan Chito Vera yang bisa menyelesaikan Cory Sandhagen dengan submisi. Cuma masalahnya, Chito Vera udah lama nggak ngelakuin kuncian, jadi setidaknya Chito Vera akan mengontrol Cory Sandhagen dan melakukan ground and pound. Nah, kalau prediksi teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.